Modul 3. Pra penuntutan, penuntutan dan dakwaan. Pengertian pra penuntutan. Pra penuntutan adalah tahap dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Dasarnya ada di KUHP pasal 14 huruf B. Dalam tahap ini penuntutan umum berwenang meneliti kelengkapan berkas perkara dari penyidik, memberikan petunjuk bila ada kekurangan agar penyidik melengkapinya, menentukan apakah berkas perkara sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Jadi pra penuntutan berfungsi sebagai pengubah antara penyidikan dan penuntutan agar berkas yang masuk ke pengadilan sudah lengkap secara formil maupun material. Pengertian berkas perkara. Berkas perkara adalah kumpulan dokumen resmi yang memuat hasil penyidikan suatu tindakan pidana yang disusun oleh penyidik dan diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dasar hukum pasal 1 angka 18 KUHP. Isi berkas perkara antara lain: 1. Identitas tersangka dan sanksi. 2. Berita acara pemeriksaan BAP, BAP tersangka, BAP saksi, BAP ahli, BAP barang bukti. 3. Surat-surat dan dokumen terkait, misalnya visum, et referendum, hasil laboratorium, dan lain-lain. 4. Daftar barang bukti. 5. Laporan hasil penyidikan. Jenis berkas perkara. Berkas perkara tahap 1 hanya berisi hasil penyidikan BAP, diserahkan penyidik kepada penuntut umum untuk diteliti. Berkas perkara tahap 2 setelah dinyatakan lengkap P21, penyidik menyerahkan tersangka dalam barang bukti kepada penuntut umum. Dengan kata lain, berkas perkara adalah syarat utama agar penuntut umum bisa melanjutkan ke tahap penuntutan. Pengertian penuntutan dalam hukum acara pidana. Menurut pasal 1 angka 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Unsur penting penuntutan: 1. Dilakukan oleh penuntut umum, hanya jaksa yang berwenang melakukan penuntutan. 2. Melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, membawa berkas perkara tersangka yang menjadi terdakwa dan barang bukti. 3. Permintaan agar diperiksa dan diputuskan hakim. Penuntutan umum menuntut pidana sesuai dengan hukum terhadap terdakwa. Tujuan penuntutan: agar perkara dapat diperiksa di pengadilan, menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, menjabatani hasil penyidikan dengan proses peradilan di sidang pengadilan. Jadi penuntutan adalah tahap resmi membawa perkara dari penyidik ke pengadilan untuk diperiksa oleh hakim. Tugas dan wewenang penuntut umum dilakukan dalam pasal 40 KUHP dan UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Tugas penuntutan umum: 1. Menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik. 2. Mengadakan penuntutan jika berkas masih belum lengkap dengan memberi petunjuk pada penyidik. 3. Membuat surat dakwah berdasarkan berkas perkara yang sudah lengkap. 4. Melimpah perkara ke pengadilan untuk diperiksa. 5. Melakukan penuntutan di sidang pengadilan. 6. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Wewenang penuntutan umum: mengadakan pra penuntutan pasal 14 huruf B KUHP. 2. Mengadakan penahanan atau perpanjangan penahanan setelah tahapan penyidikan. 3. Membuat surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. 4. Mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali. 5. Melaksanakan putusan pengadilan, misalnya eksekusi, pidana penjara atau denda. 6. Menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum, pasal 140 ayat 2 KUHP. Dengan kata lain, penuntutan umum berperan sebagai penghubung antara penyidik dan hakim sekaligus pengadilan perkara pidana agar proses peradilan berjalan sesuai hukum. Penghentian penuntutan. Pengertian penghentian penuntutan adalah tindakan penuntut umum menghentikan proses penuntutan sehingga perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan, pasal 140 ayat 2 KUHP. Alasan penghentian: tidak cukup bukti, alat bukti tidak memenuhi syarat, pasal 184 KUHP. 2. Peristiwa bukan tindakan pidana, perbuatan yang dilakukan bukan perbuatan pidana. 3. Perkara ditutup demi hukum, misalnya ne bis in idem, pernah diputuskan sebelumnya, terdakwa atau tersangka meninggal dunia, daluarsa penuntutan. Akibat hukum penuntutan umum menerbitkan surat keterangan penghentian penutupan SKPP. SKPP diberitahu kepada tersangka atau keluarga, penasehat hukum, serta korban. Penghentian dapat diuji melalui pra peradilan pasal 77 KUHP. Intinya, penghentian penuntutan adalah mekanisme agar
agar perkara yang tidak memenuhi syarat hukum tidak dilanjutkan ke pengadilan, sekaligus memberi ruang bagi pihak terkait untuk menggugat lewat pra-peradilan. Pengertian dakwaan. Dakwaan adalah surat resmi yang disusun dan diajukan oleh penuntut umum berisi uraian mengenai tindakan pidana yang didakwakan kepada terdakwa, lengkap dengan waktu, tempat, cara perbuatan dilakukan, serta pasal yang dilanggar yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Dasar hukum pasal 143 ayat 2 KUHP. Pengertian surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang menjadi dasar pemeriksaan hakim di pengadilan. Dasar hukum pasal 143 ayat 2 KUHP. Intinya surat dakwaan adalah landasan utama persidangan pidana, karena tanpa surat dakwaan yang sah, hakim tidak bisa memeriksa dan memutuskan perkara. Pembatalan dan perubahan surat dakwaan. 1. Pembatalan surat dakwaan. Surat dakwaan dapat batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat formil dan material sebagai ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Syarat formil: identitas lengkap terdakwa, nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat. Syarat material: uraian tindakan pidana harus jelas, cermat, lengkap, waktu, tempat, cara, pasal yang dilanggar. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum dan perkara tidak bisa diperiksa. 2. Perubahan surat dakwaan. Menurut pasal 144 KUHP, penuntutan umum dapat melakukan perubahan surat dakwaan dengan ketentuan perubahan hanya boleh dilakukan sebelum pemeriksa di sidang pengadilan dimulai. Perubahan dilakukan apabila ada keliruan, kekurangan, atau hal yang perlu disempurnakan. Perubahan harus diberitahu kepada terdakwa atau penasihat hukumnya paling lambat 7 hari sebelum sidang dimulai, agar terdakwa memiliki waktu untuk menyiapkan pembelaan. Kesimpulan: pembatalan surat dakwaan terjadi jika tidak memenuhi syarat hukum formil atau material. Perubahan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum sebelum sidang dimulai untuk menyempurnakan atau perbaiki dakwaan. Syarat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. 1. Syarat formal surat dakwaan harus memenuhi identitas lengkap terdakwa, yaitu nama lengkap, tempat tinggal, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, alamat, agama, pekerjaan. Tanpa identitas lengkap, dakwaan bisa batal demi hukum. 2. Syarat material: uraian tindakan pidana yang didakwai harus disusun secara cermat, tepat mengenai unsur-unsur delik yang dituduhkan, jelas, mudah dimengerti, tidak menimbulkan keraguan, lengkap, memuat waktu, tempat, cara melakukan perbuatan, serta pasal yang dilanggar. Syarat material ini penting agar dakwaan dapat menjadi dasar pemeriksaan dan pembelaan di pengadilan. Kesimpulan: surat dakwaan sah jika memenuhi syarat formil identitas terdakwa dan syarat material uraian tindakan pidana secara cermat, jelas, lengkap. Bila tidak, surat dakwaan dapat batal demi hukum. Formulasi surat dakwaan. Pasal 143 KUHP doktrin. 1. Dakwaan tunggal hanya memuat satu tindakan pidana dipakai bila penuntut umum yakni terdakwa hanya melakukan satu perbuatan. 2. Dakwaan alternatif memuat beberapa dakwaan tapi hakim hanya boleh memilih satu yang terbukti. Contoh: penggelapan atau penipuan. 3. Dakwaan subsidiar disusun berlapis: primer, subsidiar, lebih subsidiar. Jika dakwaan utama tidak terbukti, diperiksa dakwaan yang lebih ringan. Contoh: primer, pembunuhan berencana; subsidiar, pembunuhan biasa. 4. Dakwaan kumulatif. Semua tindak pidana yang dilakukan terdakwa didakwakan sekaligus. Hakim dapat memutuskan seluruh dakwaan cocok untuk kasus beberapa kejahatan yang berdiri sendiri. Jadi formulasi surat dakwaan dipilih penuntut umum sesuai fakta dan strategi pembuktian di persidangan.